Ohayo minasan, balik lagi di channel Ozer43. Kali ini kita akan melanjutkan kontennya kemarin, reaction belum selesai. Tapi karena nggak ada kamera gini, sebutannya bahas kali ya, membahas episode 4 sampai 9. Sebelum mulai gue ucapin terima kasih buat yang udah mampir di konten gue sebelumnya, udah komen-komen, udah ngasih pendapat, udah bikin gue seneng. Karena komen dari kalian membuat channel gue nggak terlihat sangat-sangat sepi. Seperti biasa disclaimer dulu, gue bukan player LoL, bukan ahli review, bukan analis, bukan siapa-siapa. Gue hanya penonton biasa kayak kalian yang pengen sharing setelah nonton film bagus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja pembahasannya. Let's go. Hai. Episode 4 dan time skip sayang sekali. Padahal gue mau lihat si Powder ini dididik kayak gimana sama si Silco. Keren kan, yang tadinya beban jadi badas dan bisa diandelin dikit. Iya main dikit, yang lainnya dari tingkat dia paling cuman pembawa sial, seperti yang kata Pai bilang. Aduh. Kita mulai dari awal, kita lihat Piltover yang udah maju. Buset, ini time skip berapa tahun ya? 10 tahun lebih kali ya. Kita lihat ada Hexgate yang sangat berkembang dan wow, ini kita lihat nih. Akhirnya preman yang ada di opening muncul di episode ini. Keren sekali dia waktu pertama kali muncul dengan gayanya mengobrak-abrik pasukan Silco. Jelas tegang dong di sini karena udah siap-siap kan, pasti ada Powder nih di sini. Kita lihat perubahannya kayak gimana. Beh, keren sih, keren. Tapi akhirnya dia disalahin sama Sevika karena nggak tahu. Padahal gue kira bakal dipuji karena udah mengusir para Firelink. Dan ada salah satu momen what the fuck di sini nih. Gue kira itu beneran file loh. Dari awal langsung ditunjukin itu bukannya file langsung, tapi bikin bingung. What the fuck, Pai masa masih kayak gini, nggak ada glow upnya Chan. Dan ternyata itu cuma halusinasinya si Powder. Oh ya, abis ini kan Powder udah gak ada lagi ya. Dia diganti dengan nama Jinx yang kita tebak siapa yang bikin nama Jinx ini. Kakaknya, atau semua orang manggilnya dia begitu, atau si Silco yang manggil dia begitu, atau mungkin malah dia sendiri yang pengen dipanggil begitu. Komen aja. Abis itu Jinx diceramain sama Silco dan dia memutuskan buat nyerang Piltover kayak orang gila. Dan lagi-lagi gue kira bakal dipuji, malah dimarahin sama Silco kan. Ngapain lu bunuh-bunuh Enforcer Jinx? Bisa marah banget ya si Silco itu. Gue kira waktu episode 3 itu udah menggambarkan banget si Silco itu benci banget sama kota atas. Ternyata ada baik-baiknya juga. Mungkin karena kerjasama kali ya sama salah satu enforcer. Tapi akhirnya Silco-nya tenang karena ternyata Jinx ngambil Gemstone. Bener kan namanya? Lalu si Vi-nya mana nih? Dari awal gak kelihatan. Si Vi-nya ternyata di penjara di Stillwater yang muncul di ending dengan sangat epic. Who the hell are you? Episode 5, akhirnya Vi keluar dari penjara men. Setelah di penjara 10 tahunan lebih ya kan. Dan di penjara gak enak lagi makanannya. Setelah keluar langsung OTW ke Silco dengan parkour anjay. Ada yang sadar gak di sini? Arken ini ngasih joke loh, joke yang sangat gak kelihatan. Nih lihat nih, kakek ini kan yang awalnya di atas mau naik gondola. Pasti polisi ini turun dengan parkour capek-capek, dia nyampe bareng, kocak. Tahu gitu naik gondola aja ya kan. Oke, skip. Di sini kita lihat perubahan kota atas setelah nggak ada vendor. The last drop dikuasain airdrop. Maksud gua anak buah Silco ya kan. Tapi tetap masih bagus ya kota bawah ini, masih keren. Cukup kasihan nih si Sevika nih, lagi gaple enak-enak, dijotos pakai dengkul, lagi menang, dapat serangan kejutan. Rasanya kayak gimana ya kan? Di sini glutnya mantep banget nih, nggak cuma di sini semuanya. Karena apa? Karena nggak ada jurus-jurusan gitu kayak Kamehameha, Rasengan atau apalah. Ya gali tinggal jotos doang, jotos kayak asli, mantap. Dan itu yang kita semua suka dari Arken, ya kan? Like kalau bener. Dan lanjut nih, sekarang kita lihat kota atas. Tapi ya boring. Gak boring sih, gua kemarin nonton ulang pakai bahasa Indonesia bro. Dan asik, gak kaku banget karena emang enak. Kecuali adegan yang butuh dramatik gitu kan, pakai bahasa Indonesia kayaknya kaku banget. Coba deh, tapi kalau udah pindah ke kota bawah kan di bahasa Inggris lagi. Oke, back to topic. Serius gue emang boring sih liat kota atas ngomongin politik gini. Tapi masalah Hexgate yang episode-episode sebelumnya gue cukup tertarik. Dan lebih parahnya lagi, ini kawal terus ya, dikawal terus. Ini si siapa kawannya namanya? Victor, pikiran kotor, lagi sakit, lagi sekarat. Si Jess malah ngentot. Tapi untungnya habis itu dia dibawa ke rumah sakit. Dan si Jess ini jenguk sih sampai nungguin sadar. Untung banget, kalau gak gini awas tuh Jess gue tampol anjing. Wah, sebelum selesai gue masih mau ngomongin episode ini. Episode yang paling bagus kok nggak bikin kena mental gini masa sebentar doang ya gak sih? Canda. Sebenarnya episode paling bagus tuh ada di episode You Decide. Sadar gak, di episode ini diperlihatkan ya si Jinx ini kemampuannya di bawah Vi sebelum time skip. Nih dari time score ini tuh dia nggak bisa balap, nggak bisa menyalip,
skor yang diberikan Vi waktu sebelum time skip. Tapi ya keren lah ya. Sekarang kita masuk ke episode 6. Setelah dari episode 5 kita dikasih hal yang menyenangkan alias tidak begitu mental breakless. Sekarang di episode 6 gue banyak berkaca-kaca main. Mulai dari orang ini ya kan yang dulunya ditolongin vendor, Heimerdinger yang diberhentikan jadi dewan. Konyol amat sih Jace anjir. Ya terpengaruh sama si Hilda kalau gak salah. Di sini belum muncul si Hilda anjir. Oh iya, si Jace marah-marah karena alatnya mau dihancurin sama si Heimerdinger coy. Tapi gak apa-apa Heimerdinger, kau telah membuat keputusan yang jadi keputusan sendiri tapi tepat. Karena di episode akhir tempat itu akan dibom oleh Jing. Kenapa tuhnya mereka semua? Lanjut. Ingat waktu scene ini loh yang waktu Vi ketusukan terus dibawa ke rumah dia yang dulu. Gila, rumahnya gini amat ternyata ya waktu dulu. Emang begini waktu dulu? Kayak enggak sih, Vi kan waktu pertama kali terjun di situ bilang, perasaan enggak seburuk ini deh gitu kan. Nah di sini nih waktu itu kan si Enforcer bilang ya, sepertinya semua penderitaanmu itu dari Enforcer semua ya. Terus si Vi jawab, enggak juga deh. Terus ada bayangan powder. Paham lah ya maksudnya. Oke, setelah scene ini datang kan si Silco. Abis Silco datang, salah satu scene paling artistik di dalam dunia peranimasian muncul di sini. Gua merinding asli. Gua sangat terpukau dengan penggabungan antara musik dan shoot dan banyak apa ya? You know buddy, what I mean, what I feel it. Kau juga merasakannya ya kan? Oke, lanjut lagi scene yang membuat gue berkaca-kaca, yaitu di pertemuan Jinx dan Powder yang bikin semua penonton pada giran. Yang padahal gue kira bakal nggak ketemu loh. Gila, masa nggak ketemu sih? Wah, ya ketemu lah. Dan akhirnya ketemu. No, it doesn't matter. I never thought I'd see you again. Are you real? Buset, mengharukan bro. Lu harusnya rasain sih. Kalau nggak ada rasa berarti parah dah, parah. Tapi sial ini si Eko ganggu momen aja ya kan. Kalau Eko nggak datang mungkin semuanya aman dan tentram kali, udah damai pas itu. Tapi what is going on bro? Episode 7, widih, gue kira opening baru nih. Splash arti mana-mana. Dan ternyata ini buat spesial buat Eko doang. Oke, ada yang nyangka gak nih ini pria bertopeng adalah si Eko? Siapa yang dari awal udah nyangka ini Eko? Kalau gue mah nyangka gak nyangka ya. Ini dari awal gue gak nyangka kan ini Eko. Siapa lagi ini, pokoknya gue gak berpikir sama sekali ini Eko ya kayak orang biasa. Pas di akhir-akhir tuh, pas dia ngikutin si fight terus ya kan. Terus juga gue berpikir diam-diam, Eko di mana ya dari awal ya? Kok gak kelihatan ya? Dan akhirnya pas mau dibuka topengnya ini kayak mau numpilin sesuatu yang bikin kaget. Dan kebikin gue kaget, ternyata bener itu si Eko kan. Habis itu opening seperti biasa. Kalian percaya nggak? Eko punya kekuatan bisa lihat masa depan selama beberapa detik jam itu berputar gitu. Kayak ibaratnya itu tadi splash art yang sebelumnya itu kayak Eko dalam POV-nya Eko dia melihat masa depan kan. Terus akhirnya dia tertembak dan akhirnya ada battle diulang lagi. Gerakannya mirip bro. Dari splash art sama itu gerakannya mirip. Terus dia bikin gerakan yang berbeda di akhir-akhir dan dia menang. Karena bayangin, Jing itu alias Powder itu udah hebat nembak dari episode 2 kan. Apalagi dididik sama Silco terus menerus sampai sekarang. Kayaknya aneh lah kalau Jing gak bisa ngenain Eko. Ada aja Arken ya, selalu memberikan fight yang gak seharusnya gitu. Gua setelah episode ini langsung ngechat teman gua kan, betapa bangsatnya si Rito ini bikin film roller coasternya gila banget. Ngerem dikit lah, ngerem boy, kasih napas penonton. Tapi keren bro, keren. Rito itu keren. Sekarang episode 8. Setelah gue bilang gak ada remnya, ternyata ada juga remnya di sini ya. Yoi, di sini seperti buat tarik napas penonton lah, nggak ada konflik yang begitu berarti.
adanya hal menyenangkan kayak si Vi dapat sarung tinju yang akhirnya muncul di sini, ternyata dapat dari sini. Dan ya gitulah, pokoknya aman, gak ada sesak napas. Dan ternyata sesak napasnya di episode 9 bahkan lebih parah damage-nya dari episode-episode sebelumnya boy. Yoi, di episode terakhir ini mengingatkan gue kepada episode 1, yaitu setiap detiknya sangat berharga karena padat banget di sini, gila. Ada Silco yang akhirnya bisa dapat negeri zone, tinggal kasih si Jing doang, tapi syaratnya itu yang gak bikin dia mau. Ada pertarungan Sevika versus Vi ronde 2. Gila. Ini Sevika nekat banget ya, padahal awalnya udah kalah gitu. Malah gaya-gayaan ngejak Baywan, padahal waktu awalnya aja nggak ada sarung tinju itu udah kalah lu coy. Ngapain ngejak Baywan? Udah selesai dibuat kagum sama pertarungannya, nggak dikasih napas lagi, langsung digebuk si Vi di bawah sama si Jing. Bravo, sis. Dan di sini nih ada momen fucked up dan reaksi gue sama kayak si Vi. Gue kira nggak ada siapa di sini yang gak mikir itu kepala. Pasti pada mikir kepala kan. Kalau lu gak mikir gitu berarti lu masih percaya sama Jing. Hebat bro. Setelah kita melihat semua konflik dari segitiga bundar ini, habis itu diakhiri dengan Jing solo lord, maksud gua melakukan hal yang tolol banget anjing. Kenapa sih harus kena mental sampai segitunya? Cukup gue aja lah Jing yang kena mental, jangan lu. Ya gue tahu dia habis berduka dan kembali seperti episode 3 ya kan. Orang yang peduli sama dia mati lagi gara-gara dia. Udah kebayang pasti pikirannya kusut banget ya kan. Tapi bro, Dewan, mereka yang sebenarnya udah mau damai sama kota bawah udah setuju. Si Jing malah open war. Dan akhirnya film selesai. Keren bro, keren. Awalnya gue pengen Silco mati padahal biar Jing sama Vi balik lagi lah, kakak adik akrab. Tapi ketika udah mati malah sedih, fuck. Bahkan gue kasihan juga sama ini Sevika, tangan kanannya lagi nungguin bosnya balik, bosnya mati lur. Bos lu mati bro. Oke lah, kita beri tepukan dulu untuk film yang luar biasa ini. Oke, sampai sini dulu konten kita kali ini. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Dan sorry banget atas noise dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Kalau lu suka silahkan like, comment, and subscribe channel ini. Dan dislike aja kalau nggak suka. Gue Ojer Brodri. Assalamualaikum. Mouse. 安心でちゅ